وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Ad-Darain, insyaallah kita akan membahas sedikit dari apa yang disampaikan oleh para ulama berupa adab-adab persahabatan, adab-adab pertemanan. Seperti apakah adabnya, bagaimanakah cara berteman, dan siapa saja yang berhak kita jadikan teman, jadikan kawan, dan jadikan sahabat. Sebagaimana yang kita terangkan bahwasanya kitab ini dikarang oleh Abul Barakat. Dia adalah Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazzi Abul Barakat Al-Amir Al-Dimashqi. Dia adalah Syafi'iyah. Beliau ini memiliki karangan lebih dari 100 karangan. Dan beliau wafat tahun 984 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama hawasi ibadihi bi'ulfati fid din wa waffaqahum liikramihim atau liikrami ibadihi al-mukhlisin. Ya, di sini beliau memulai alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan orang-orang khusus dari ibadah untuk menyatukan di dalam agama, yaitu orang-orang khusus, diantaranya orang-orang para anbiya wa rusul was salihin, orang-orang saleh. Di sini tidaklah seseorang ketika dia membuka suatu khutbah atau membuka suatu ceramah kecuali dia harus didahului dengan bilhamd, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah adabnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzibalin la yubda'u bihamd kaliyadil juzama. Setiap khutbah yang tidak dimulai dengan pujian alhamd kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tangan yang terputus, seperti tangan yang terputus. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan tangan yang terputus adalah laisa lahu barakah. Dia tidak memiliki barakah padanya. Maka oleh sebab itulah ini penting ketika seseorang ingin memulai khutbahnya atau menyampaikan nasihat. Seperti itulah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, namun ini adalah yang paling kuat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk berupa kepada hambanya yang mulia, yang orang-orang yang ikhlas. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah, dan menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima masalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Iya, untuk memperbaiki akhlak. Dalam riwayat yang lain, makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Sebagaimana yang kita terangkan adalah akhlak yang paling tingginya adalah tauhid. Athqalu syai'in fil mizan husnul khuluq. Iya, yang paling beratnya di dalam timbangan, yang paling beratnya
timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu yang paling beratnya, yaitu bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah, yang mana yang lebih berat dengan akhlak yang mulia? Itu satu kesatuan. Kalimat tauhid, siapa yang memiliki tauhid yang kokoh, yang mantap, yang baik tauhidnya, yang dia benar dalam mengartikan apa makna tauhid, kemudian apa syarat-syaratnya, iya kan? Syarat tauhid kan ada kan? Begitu juga rukun dan maknanya. Ibadah itu ada rukun, ada makna, ada juga syaratnya dalam ibadah. Sama dengan salat. Salat itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Syarat daripada salat itu, syarat sahnya salat seperti apa? Hah? 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 Buang air kecil. Bersuci. Terus? Hah? Bersuci saja. Nanti bersuci. Terus? Hah? Menghadap kiblat. Hasan, apa lagi? Hah? 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 Satrul aurah. 6. Apa lagi? Dukhulul waqt, masuknya waktu, kan banyak kan syarat-syaratnya. Seperti itu. Itu adalah syarat sahnya. Ibadah memiliki syarat. Dia memiliki rukun. Dalamnya apa rukunnya salat? Seperti apa? Qiraatul Fatihah, ruku wa sujud. Iya. Kemudian apa? Tasyahud. Ya kan banyak daripada rukun-rukunnya. Nah, dia juga memiliki makna. Apa maknanya? As-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiang daripada agama, penopang agama. Begitu juga daripada kalimat itu la ilaha illallah, syahadah. Syahadah itu memiliki syarat. Dia memiliki 6 syarat. Sudah dipelajari enggak ini? Ini kata Syekh bin Baz, man lam ya'lam syurutu la ilaha illallah la yanfa'u maqalahu atau maqalaha. Siapa yang tidak mengetahui daripada syarat la ilaha illallah, tidak bermanfaat apa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini penting juga untuk dipelajari. Sab'atu syurutin la ilaha illallah, itu 7 syarat. 7 syarat daripada la ilaha illallah. Ya, nanti insyaallah kita akan pelajari ini. Ya. Itu dimengerti. Siapa yang kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, siapa yang tidak memahami, dia tidak mengetahui, mengerti tentang 7 syarat, tidak akan bermanfaat apa yang dia ucapkan daripada la ilaha illallah. Betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi apa? Melakukan kesyirikan kan? Iya, menduakan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Iya kan, banyak sekali Islam tapi melakukan kesyirikan. Mengucapkan syahadat, hari ini dia mengucapkan syahadat, 5 menit kemudian melakukan kesyirikan. Karena dia tidak memahami, tidak mengerti tentang syarat yang terkandung di dalamnya, yang ia ucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Ini penting. Kemudian maknanya apa? Maknanya Hah? La ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian rukunnya apa? Apa rukunnya? Rukun la ilaha illallah. Ini kalimat antum yang menyelamatkan antum ini, yang antum ucapkan. Apa rukunnya? Tidak ada yang tahu. Rukun daripada la ilaha illallah. Nah, ini berbahaya. Rukun itu aujabal wajib, itu wajibnya kewajiban. Rukun itu wajibnya kewajiban. Siapa yang tidak mengetahui rukun, semua batal ibadahnya. Seperti arkanul Islam, arkanul salat, arkanul iman. Siapa yang tidak terpenuhi daripada surut-surut daripada rukun, semua batal ibadahnya. Iya kan? Apa rukunnya? Al-itsbat wan nafi. Atau nafi wal itsbat, meniadakan dan menetapkan. La ilaha, tidak ada ilah, seluruh tidak ada yang diibadahi, semua peribadatan ditiadakan. Itu nafi, itu adalah rukunnya. Kemudian isbatnya menetapkan illallah, hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Jadi maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ibadah yang, tidak ada ilah yang diibadahi yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang diibadahi yang berhak, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna. Ini penting. Ini terus kita
sampaikan kepada antum itu yang titik poin daripada Islam ini adalah rukun wa syurut. Titik poinnya rukun dan syurut. Ada arkanul Islam, ada arkanul iman. Nanti ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syarat daripada itu semua? Iya kan? Begitu juga pertemanan memiliki syarat. Ada syaratnya pertemanan itu disebutkan dalam suratul Kahfi yang orang membacanya di setiap hari Jumat. Ayat 28. Siapa yang hafal ayat 28 suratul Kahfi? Ayo, mana? Aina hufadzul Quran? Mana penghafal Al-Quran? Suratul Kahfi ayat 28. Hilangnya semua. Hilang semua hafalannya kalau ditanya. Tapi kalau murajaah lengket ya. Apa ayatnya? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Ya kan itu nanti akan kita bahas juga. Itu syarat pertemanan. Maka penting sekali kitab ini luar biasa. Kalau antum mau mempelajari bagaimana tata caranya berteman, maka pelajari kitab ini. Antum tidak akan pernah kecewa selamanya. Iya, antum nggak akan pernah kecewa selamanya. Tapi kalau antum tidak pernah pelajari kitab ini, berteman salah sedikit aja sudah ngambek, sudah kecewa, sakit hati. Nah ini apa antum cara berteman seperti ini? Iya, sedikit-sedikit apa? Baper. Kalau bahasa kerennya, kalau bahasa Makassar itu kenal baper enggak? Saya kira bahasa baper itu bahasa Jakarta. Seperti itulah keadaannya. Wa zayyanahum bi akhlaqil karimah. Dan Allah menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia, wasyami ardadiyah, dan karakter dengan yang baik sekali, karakteristik yang baik. Wa ta'adduban bi afdalil basyariyah, dan dia beradab seabdul-abdulnya manusia, mempelajari adabnya, adab yang paling abdulnya manusia. Siapa dia? Sayyidil ummati Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah di sini beliau menggunakan sayyid. Nanti kita akan bahas sayyidil ummah. Sayyidnya, pemimpinnya umat ini Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan sayyid, sayyidul mutlak, sayyid pemimpin, penghulu. Kalau dikatakan mutlak, sayyidul mutlak itu bermakna sayyid, bermakna malik, raja, penguasa, maula, tuan, Arab, yang pengatur seluruh alam semesta. Nah, itu namanya dikatakan sayyid. Sayyid sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sayyid idza utliqa alaihi taala bermakna al-malik wal maula wal rabb. Ini tiga maknanya. Malik yang maharaja, kemudian al-maula yang apa? Tuan daripada segala makhluk. Kemudian Arab, penguasa daripada alam semesta ini. Ya, pemilik alam semesta. Tidak ada makna yang lain. Namun hanya saja ketika hanya sekedar penyampaian apa yang disampaikan, maka itu diperbolehkan terhadap yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu keadaannya. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, ana sayyid waladul Adam. Saya itu adalah pemimpin daripada anak-anak Adam. I'lam ayyuhal akhus salih. Ketahuilah, ilmuilah wahai saudaraku yang saleh. Di sini tata krama yang baik, adab yang baik ketika dia memanggil seseorang wahai saudaraku, ya akhi. Iya. Jangan panggil saudaranya itu seperti saudara apa? Panggil antum sudah kenal dakwah, panggil saudaranya antum apa? Tok. Namanya Anto. Tok. Iya. Namanya Salman. Man. Itu kalau kita dulu di sana belajar, ketika kita belajar di negeri, para ulama mereka bilang, ya Indonesian, wahai orang Indonesia, kalian itu loh memanggil saudara-saudara kalian itu man. Itu apa? Kok terakhirnya Joko. Kok ini apa ini kalian panggil?
bukan nama. Kalau mereka memanggil nama-nama dari antara mereka, ya Abdurrahman, ya Abdullah, ya kan, ya Ali, ya Hasan. Seperti itu cara mereka. Kalau kita Indonesia ini terakhirnya saja yang dipanggil, nggak tahu apa namanya, nama aslinya. Kalau nggak bisa panggil namanya, panggil wahai saudaraku, ya akhi ta'al. Seperti wahai saudaraku, kemarilah. I'lam ayyuhal akhus salih, ketahuilah wahai saudaraku yang saleh. Aslahallahu sya'nana, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Anna li'adabis suhbati wa husnil 'ishrati aujuhan, ya, bahwasanya adab persahabatan, adab pertemanan dan baiknya pertemanan itu sangat mulia sekali. Adab dan baiknya pertemanan. Wa ana mubayyinun minha ma yadullu al-aqila ala akhlaqil mu'minina wa adabis salihin. Dan aku di sini itu menjelaskan di antara adab-adab pertemanan, adab-adab persahabatan, adab-adab pertemanan, apa-apa yang bisa menunjukkan pada seorang yang berakal. Bagaimana menunjukkan kepada orang yang berakal, biar orang yang berakal itu mengerti, begini loh cara beradab dia, begini loh cara berteman. Menunjukkan pada orang yang berakal tentang akhlak seorang mukmin dan adab seorang yang soleh. Bagaimana sih adabnya seorang mukmin, bagaimana adabnya. Wa ya'lamu, dan mengetahui anna Allah Subhanahu wa taala ja'ala ba'duhum li ba'din rahmatan wa aunan. Dan Allah Subhanahu, dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kita ini pada sebagian yang lain itu sebagai bentuk kasih sayang, itu saling berkasih sayang. Wa aunan, saling tolong menolong. Jangan tolong menolong kecuali ada yang kalau dia butuh. Iya, jangan tolong menolong kalau dia butuh, atau jangan dia tolong menolong kalau ada maunya. Ini tidak benar dari sebuah persahabatan, sebuah pertemanan. Kalau pertemanan ya biasa saja, tapi persahabatan ini yang parah. Karena antara pertemanan dan persahabatan itu berbeda. Antara pertemanan dan persahabatan itu sangat berbeda. Oleh sebab itulah dalam ayat disebutkan at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya, siapa yang menolong saudaranya, maka Allah pun Subhanahu wa taala akan menolong dia. Iya. Jangan tolong kalau dia hanya orang yang kaya saja mau ditolong. Kalau orang-orang fuqara dibiarkan. Ini banyak penyakit yang berada di antara kaum muslimin, bahkan kaum salafiyin, orang-orang yang sudah kenal dakwah. Dia mau menolong hanya orang-orang kaya saja, tapi kalau orang-orang yang fuqara, orang yang miskin, dia menjauh. Duduk pun dengannya pun enggan, karena tidak punya bisnis, tidak punya manfaat darinya. Padahal manfaat terhadap orang fakir itu berteman dengan mereka dan melembutkan hati-hati seseorang. Itu yang kurang dipahami di antara kaum salafiyin. Ahlus sunnah wal jamaah ini harus memahami hal yang seperti itu. Bahkan berteman dengan orang-orang fuqara itu akan lebih melembutkan dan melihat ke bawah, enggak melihat ke atas. Rasulullah SAW itu berteman kepada orang-orang fuqara minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini penting sekali. Kita jangan seperti itu keadaannya. Jangan sampai kita hanya melihat ke atas, enggak mau menoleh ke belakang. Ini musibah di akhir zaman sekarang ini, dan ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit. Berteman kepada orang yang mampu saja, kepada temannya yang saudaranya yang tidak mampu dia enggan, bahkan dia sama sekali tidak pernah membantunya. Na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba yang mana hamba tersebut menolong saudaranya. Di azan dulu. Belum ya? Siapapun yang menolong saudaranya pasti Allah akan tolong dia. Pasti. Jangan ada keraguan. Kalau ragu berarti dia ragu terhadap agamanya. Jangan ada keraguan.
antum ada manfaat, tidak ada manfaat padanya, tolong saya, insyaallah pasti Allah menolong. Fi dunya wal akhirah. Fi dunya wal akhirah. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaduhim wa tarahumihim kamatsalil jasadi idza istaka minhu 'adu tada'i sa'iru bil humma was sahar." Iya. Perumpamaan seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi kecintaan dan kasih sayang itu sebagaikan satu jasad. Satu jasad itu tubuh seorang mukmin. Apabila anggota tubuhnya ada yang merasakan sakit dan dia tidak bisa bergadang, atau dia tubuhnya merasakan demam tidak bisa bergadang, maka seluruh kaum muslimin begitu keadaannya. Al-mu'min yashuddu ba'duhum ba'd. Seorang mukmin itu saling menopang satu dengan yang lainnya, bukan bercerai-berai. Itu asal dan sifat seorang mukmin. Iya. Asal dan sifat seorang mukmin, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, itu mimbabi aula, lebih lagi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sesama dia yang sudah kenal dakwah, baku benci terus, bermusuhan terus, iya sampai kapan? Lihat, Imam Al-Hakim itu menyebutkan di muqaddimah dalam kitabnya, di dalam kitab Mustadrak, muqaddimahnya itu apa dia makan? Usulul Kabir inda ahli sunnah wal jamaah al-ijtima', itu pokok besar, pondasi yang besar. Itu di sisi ahli sunnah wal jamaah itu adalah al-ijtima', itu bersatu. Bersatu, bukan bercerai. Hanya saja kita ini kenapa bercerainya terlalu banyak? Karena terlalu banyak dosa. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Tidaklah seorang itu di antara saudaranya melakukan perseteruan atau melakukan pertengkaran, itu disebabkan adalah salah satu di antara dua saudaranya, salah satu di antaranya memiliki dosa. Oleh sebab itulah, dengan seseorang selalu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mempersatukan dia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempersatukan dia. Lihat, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salatu wasalam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, al-marsus yashuddu ba'duhum ba'd. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Bagaimana si bangunan ada pondasinya ya, ada tiangnya. Itu seorang mukmin, dia memiliki pondasi, berkumpul bersama, memiliki tiang kokoh. Itu saling menopang. Al-marsus di sini lafaz ini tidak benar. Al-marsus itu saling menopang satu dengan yang lainnya. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Masyaallah ya. Sudah azan ya? Belum? 3 menit. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Wa ma ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Ruh itu bagai pasukan yang berkelompok-kelompok. Kalau dia saling mengenal, dia akan bersatu. Tapi kalau dia tidak saling mengenal, maka dia akan bercerai. Maka begitulah keadaannya. Untuk mengenali ruh itu adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin mengenali dirinya, di mana dia berkumpul? Karena ruh itu berkumpul sesama sejenisnya. Berkumpul kepada orang yang soleh, temannya juga orang yang soleh. Kepada orang yang fasik, temannya juga orang yang fasik. Ahlul ma'asi, temannya juga ahlul ma'asi. Begitu ruhnya. Tidak mungkin tukang minum itu berkumpul dengan apa? Tukang apa? Yang ikut kajian kan? Itu nggak mungkin. Pelaku maksiat, tukang zina itu berkumpul sama orang yang suka ngaji, itu tidak mungkin. Maka ini adalah gambaran bagi ruh yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu
ruh itu bagi pasukan yang berkelompok-kelompok. Kalau dia saling mengenal, maka dia bersatu. Kalau dia apa lagi namanya? Tidak mengenal, maka dia akan berpisah. Dia azan dulu. Ayo. Ini sudah jelas ya. Ini ada hadis yang lain. Hadis yang lemah. Innal arwa talaqa fil hawa fatashamu fama ta'arafa minha talab wa ma ta'arafa. Nah. Kata beliau, fa idza arada Allah bi 'abdin khaira waffaqahu bi mu'asharati ahli sunnah wa salahi wad din. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki kepada seorang hamba suatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya untuk bersahabat, berteman kepada ahlus sunnah dan orang-orang soleh dan orang-orang yang baik agamanya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk padanya, orang-orang yang baik agamanya. Oleh sebab itulah dari perkara ini benar-benar ada sebuah akhlak yang Allah Subhanahu wa taala berikan min jibilli, dan ada muktasabah. Dengan muktasabah ini yang dia peroleh, dia harus mempelajarinya. Dia harus mempelajarinya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ia petunjuk, bisa berteman kepada orang-orang sholihin, kepada orang-orang yang baik agamanya, terutama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, butuh belajar. Untuk memperoleh semua itu dibutuhkan belajar. Nggak bisa dengan hanya santai-santai sekarang ini yang ada terjadi sekarang ini, hanya kita tidur-tidur saja di rumah, baring-baring lihat HP sudah mendapatkan ilmu. Lah, itu bukan ilmu namanya. Ya, ilmu itu didatangi fil majlis. Talaqqil ummah bil qabul, mendatangi. Jadi para umat itu talaqi itu mengambil langsung penerimaan terhadap dari gurunya. Itu adalah ilmu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi fil majlis. Ilmu tidak didatangi dalam masjid, dan tidak mendatangi ilmu sama sekali, enggak pernah mendatangi, dan dia didatangi. Dan tidaklah semua lihat dari adab ini saja, ada pertemanan ini Nabi SAW telah menyampaikannya semuanya. Tidak ada satupun adab kecuali Nabi SAW telah menyampaikannya. Tidak ada pun satu hukum kecuali Nabi SAW telah menyampaikan semuanya. Nggak ada yang tersisa. Hanya saja kita yang apa? Yang kurang serius, bahkan bermalas-malasan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mau tidur, bagaimana tata cara tidur yang baik, tata cara tidur yang sehat, kencing yang baik, kencing yang sehat itu seperti apa sih tata caranya? Itu kan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan, bangun tidur, bagaimana cara bangun tidur yang baik. Ini saja diajarkan, apalagi perkara persahabatan, adabnya persahabatan, adabnya pertemanan, itu mimbabi aula, lebih lagi. Oleh sebab itulah Abu Dzar radhiyallahu an itu berkata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahaihi illa 'indana minhu ilmu. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan untuk kami, dan tidaklah seekor burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Tidaklah seekor burung itu terbang dengan kedua sayapnya kecuali kami memiliki ilmu tentangnya. Bagaimana burung itu terbang, awal mula sayapnya, telurnya itu seperti apa, sarangnya bagaimana, itu Rasulullah telah mengajarkan yang sekecil ini saja. Apalagi tentang adab-adab bagi manusia, itu lebih lagi. Makanya oleh sebab itu kalau ada yang kurang kita di dalam agama, berarti kita kurang belajar, tidak serius. Iya. Apalagi kalau ngantuk-ngantuk di majelis ya. Ini ngantuk-ngantuk di majelis ini berbahaya. Itu di samping nyantum itu syaitan. Ya, Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan, Imam Ibnu Qayyim ini yang ngantuk-ngantuk. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, dia mengatakan pertama kali ya manusia itu digelincirkan. Ya, manusia itu digelincirkan pertama kalinya adalah menjauhkan mereka dari ilmu.
menjauhkan mereka dari ilmu. Itu yang pertama kali. Ya, syaitan itu menggelincirkan manusia itu bukan dari perkara ibadah, tapi menjauhkan mereka dari ilmu. Apabila dia jauh dari ilmu, dia pasti menguasainya. Dia pasti menguasainya. Iya. Dia melakukan kesyirikan, pembunuhan, percekcokan, permusuhan terhadap satu yang lainnya. Ya, karena dia tidak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia bisa menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, menahan apa yang ada di jiwanya. Pemberontakan di jiwa itu bisa menahan, karena dia memiliki ilmu padanya. Oleh sebab ini berbahaya. Syaitan apalagi dalam majelis. Ketika dia majelis, tidur. Ketika setelah majelis segar, ini ada syaitannya, pasti sudah ada syaitannya. Enggak mungkin tidak. Ini berbahaya, ini musibah. Beginilah cara syaitan membisikkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka tergelincir, menjadikan mereka tidak khusyuk dan tidak istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak-banyak istighfar. Yang ngantuk-ngantuk silakan berwudu. Itu ada sunnahnya. Kalau di depan syekh itu saya melihat langsung, depan guru kami di Masjidil Haram. Itu kalau ada yang ngantuk disuruh keluar. Disuruh keluar. Jangan pernah datang lagi ke majelis. Iya, disuruh keluar. Ini di Mahat Haram. Itu saya menyaksikan langsung. Jadi kalau ngantuk silakan dia berdiri untuk menghilangkan rasa kantuknya. Itu disuruh berdiri. Jadi mereka berdiri, yang ngantuk banyak yang berdiri. Tanya, kenapa kamu berdiri? Saya ngantuk-ngantuk. Saya fadal. Begitulah cara para masyayikh mendidik murid-muridnya agar menerima ilmu tersebut. Ini kita terlambat ya tadi ya. Qadarullah masyafa'an. Ini sedikit lagi ikhwan. Kemudian Abu Darda, ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu an, dia mengatakan laqad tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis sama ta'irun yatiru bi janahaihi illa dzakarna minhu ilman. Lihat kata Abu Dzar radhiyallahu an, dia mengatakan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk kami, dia meninggalkan suatu perkara untuk kami. Apa perkaranya? Tidaklah burung itu mengepakkan kedua sayapnya di atas langit, yaitu terbang, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilmu tentang itu. Lihat, dia terbangnya, burung itu terbang loh. Kalau dikira-kira antum diceritakan burung terbang begini sayapnya, begini cara ini, antum kira-kira paham enggak itu? Antum kira-kira mendapatkan manfaat dari yang seperti itu? Ada orang-orang menyampaikan antum itu burung itu kedua sayapnya, ada sayapnya panjang dan dia terbang bagus, ini terbangnya. Kira-kira bermanfaat untuk antum? Nah, kira-kira itu bermanfaat enggak? Iya, sangat bermanfaat. Bagi para sahabat itu sangat bermanfaat. Karena hal yang sekecil ini seolah-olah manusia itu tidak memahami hal demikian. Kalau hal yang sekecil ini saja seolah-olah tidak ada manfaatnya yang dijelaskan oleh Nabi SAW, maka yang lainnya saja itu lebih dijelaskan lagi seperti itu. Dan yang hal yang demikian ini adalah memiliki manfaat karena Nabi SAW telah menjelaskan hal yang demikian. Nah, kemudian kata beliau, wa nazzahahu an suhbatil ahlil ahwa'i wal bid'ah wal mukhalifin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya dari berteman. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, lihat, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menjauhkan darinya berteman kepada ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti. Berkumpulnya kalangan ahlu sunnah sesama ahlu sunnah itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba tersebut. Jadi tidak ada kerugian padanya sama sekali. Tidak ada kerugian sama sekali. Kemudian qala alaihi salatu wasalam, al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ya, seseorang itu dilihat al khalil, agama seseorang itu dapat dilihat dari
kawannya. Al-Khalil ini bukan kawan sebenarnya. Khalil ini sahabat di atasnya lagi. Iya. Ada sahabat, tapi ada Khalil. Khalil itu adalah kekasih di atasnya lagi, kekasih. Iya. Kekasih. Kalau sahabat itu masih rendah, tapi kalau Al-Khalil itu adalah di atasnya lagi, karena Khalil itu ada kekasih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekasih dari hamba-hambanya itu cuma 2 orang. Cuma 2 manusia yang Allah jadikan kekasih pada hambanya. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya Ibrahim itu dikatakan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sallallahu jelaskan, ittaqadallah Ibrahim khalila kama taqadni khalila. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil, kekasihnya, sebagaimana dia juga menjadikan aku sebagai kekasihnya. Nah, seperti itu caranya. Al-Khalil itu, maka agama seseorang itu dilihat daripada khalilnya, yang paling dia kasihi, yang paling dia sayangi. Seperti itu. Kalau yang paling dia kasihi, yang dia sayangi, agamanya baik, maka baik pula agamanya. Tapi kalau tidak, ya tidak pula. Bukan temannya ya, kalau diartikan teman itu keliru. Karena banyak orang yang mengatakan almaru ala dini khalili, seseorang itu bisa dilihat dari teman dekatnya. Bukan teman dekat sebenarnya, ini kekasihnya yang lebih daripada teman dekat. Ya, teman dekat belum tentu dia jadikan kekasih, iya kan? Sahabat belum tentu dia jadikan kekasih. Tapi Al-Khalil ini lebih tinggi derajatnya. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah dari salah seorang di antara kalian siapa yang dia jadikan kekasih. Siapa yang dia jadikan kekasihnya? Iya. Sebagian penyair itu mengatakan, sebagian penyair, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Terhadap seseorang jangan engkau tanya dia. Seseorang itu jangan engkau tanya, tanyalah kepada kawannya. Tanyalah kepada kawannya, jangan tanya dia, tanya kepada kawannya. Maka setiap teman itu mengikuti orang yang dia temani. Setiap teman mengikuti orang yang ditemani, kata seorang penyair. Apabila ada seseorang lihat, tanya temannya, bukan tanya dia sendiri, tanya kawannya bagaimana dia, bagaimana ini. Maka seseorang itu mengikuti orang yang dia temani. Ini qarin ini, kalau shadiq itu sahabat ya, teman. Shadiq itu teman. Kalau qarin juga bermakna teman. Tapi kalau qarin di sini itu seumur, satu usia dia. Misalnya antum kelahiran 80, yang satunya kelahiran 80, ini namanya qarin. Wa hadza aqrani, dia adalah wa hadza qarini, dia adalah qarinku, temanku, seperti satu usia dia. Itu dikatakan qarin, teman yang seusia. Masya Allah ya. Ini banyak sekali faedah-faedah daripada apa yang disebutkan di sini. Maka temannya itu sangat mempengaruhi. Lihat, teman dia berkawan, teman dia berduduk, teman dia bercerita, teman dia berjalan, itu sangat mempengaruhi. Bahkan antum berteman kepada hewan itu mempengaruhi akhlak hewan terhadap antum. Iya, sangat mempengaruhi akhlak hewan itu terhadap antum. Ini istinbat dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berteman kepada hewan itu mempengaruhi daripada akhlak hewan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-quwa wal gildah fi ru'atil ibil. Iya. Was-sakina fi ru'atil ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan itu, kekuatan itu siapa yang mengembala unta. Orang-orang yang mengembala unta itu suaranya keras-keras dan orangnya kasar-kasar. Tapi as-sakinah fi ru'ati ghanam, ketenangan jiwa itu
siapa yang menggembala kambing? Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menggembala kambing? Itu ketenangan ada pada orang yang menggembala kambing. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bu'itha atau ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali disuruh untuk menggembala kambing. Nabi Musa alaihissalam berapa tahun dia menggembala kambing? Hah? Berapa tahun? Berapa tahun? Nabi Musa menggembala kambing berapa tahun? 8 tahun ya. Ditambah jadi 2 tahun menjadi 10 tahun hanya untuk menggembala kambing. Subhanallah. Lihat ketenangan jiwa itu, siapa yang menggembala kambing akan berpengaruh adab dan akhlaknya. Apa yang digembalakan berpengaruh pada dirinya. Ya, karena siapa yang menggembala kambing maka ketenangan ada padanya, akhlak yang baik ada padanya, ada ketenangan jiwa padanya. Para sahabat mengatakan, termasuk engkau ya Rasulullah, engkau juga pernah menggembala. Apakah engkau juga pernah menggembala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Aku juga dahulu itu menggembala kambing. Masya Allah ya, Nabi saja menggembala kambing. Ya, kata Nabi, ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am kuntu ar'aha li ahli Makkah." Riwayat Bukhari. Dulu aku menggembala kambingnya ahlul Makkah. Dahulu dia menggembala kambingnya ahlul Makkah. Nah, kita ini sombong sekali. Iya, sudah punya mobil motor, lihat kambing apa juga kambing itu. Iya kan? Orang menggembala kambing, dalam hatinya terbetik, ini apa orang menggembala kambing seperti ini, padahal dia tidak tahu orang yang menggembala kambing itu hatinya tenang, ada ketenangan jiwa padanya, karena Nabi SAW yang menegaskannya. Masya Allah. Ini dari faedah daripada apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Oleh sebab itulah, dari faedah yang paling berharganya adalah al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu bagikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Maka siapa yang teman dulunya suka kajian, maka begitu juga dia. Begitulah ruhnya. Begitu juga ruh. Ruh sesuatu yang kekal ya. Benar atau tidak? Ruh itu kekal atau tidak? Ruh itu kekal atau tidak? Hah? Kekal atau tidak? Hah? Kekal. Dari mana dapatnya ruh itu kekal? Yang dijawab-jawab kalau tidak tahu ilmunya. Hah? Bagaimana tahunya kalau ruh itu kekal? Yang kekal itu ada berapa? Yang kekal ada berapa? Dari makhluk Allah yang kekal itu ada berapa? Tidak ada yang kekal. Ada yang kekal. Kalau tidak ada yang kekal, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjanjikan surga dan neraka. Maka pasti ada yang kekal. Ada berapa yang kekal? Kalau kata para ulama, atau diantaranya salah satunya adalah Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dia mengatakan samaniyatu hukmil baqai ya'ummuha. Itu ada 7 hukum kekal yang pada umumnya manusia mengetahuinya. Iya. Minal khalqi wal bakun fi hayyizil adam. Dari makhluknya yang mana dia tidak memiliki apa? Kedudukan atau memiliki tempat atau lain daripada yang dibahasakan.
Di antaranya adalah kata para ulama, al-arsu wal kursi wa narun wa jannatun. Ada ars, itu kekal. Al-arsu, al-kursi, kursinya Allah Subhanahu wa taala, arsinya Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah Subhanahu, itu kekal. Kemudian naru jahannam, itu kekal. Jannah, surga, itu kekal. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang paling besarnya adalah apa? Al-arsy. Kemudian al-arwahu, naru jahannam, wal ajab. Apa itu ajab? Tulang ekor. Tulang ekor itu tidak pernah hancur. Itu kekal. Maka tulang ekor itu yang disiram nantinya dan dia tumbuh kembali. Ya, itu dari tulang ekor itu manusia tumbuh. Maka tulang ekor itu tidak bisa hancur, dia adalah kekal. Wal arwah, dan ruh. Kemudian yang terakhir, wa kadzallahu wal qalam, lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu kekal, dan pena. Pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya adalah pena. Kemudian kila dikatakan kepada uktub. Dia mengatakan, "Famadza uktub?" Uktub kullah maqadir. Dikatakan kepadanya, tulislah. Pena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tulislah. Dia mengatakan, apa yang aku tulis? Tulis seluruh takdir makhluk yang ada. Seluruh takdir makhluk yang ada. Jadi sebelum kita lahir itu telah ditulis takdirnya. Dari dia sebelum lahir sampai ia dibangkitkan pada hari kiamat, sampai ia di mana tempatnya, surga atau neraka, itu telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, pertanyaan. Siapa nama pengarang kitab ini? Iya. Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan. Siapa yang angkat tangan duluan? Angkat tangan. Nama lengkapnya. Ayo angkat tangan. Kalau ada akhwatnya di sana ditulis kalau mau jawab. Jangan diangkat suaranya. Silakan ditulis. Satu orang. Ini ada hadiahnya loh. Enggak tahu apa hadiahnya. Enggak paham juga ini. Dur. Ada orang yang di belakang. Enggak ada yang tulis, enggak ada yang mencatat. Atau hafalannya lebih kuat. Ya, satu orang ummahatnya atau akhwatnya nanti dikasih hadiah. Ayo, siapa yang tadi pengarang kitab ini? Enggak, untuk pengarangnya biarkan itu yang di belakang. Nggak ada yang mencatat berarti akhwatnya itu. Apa makna daripada as-sayyid? Makna daripada sayyid. Nah. Malik Maula Warab Ahsan. Ambil hadiahnya, barakallahu fikum. Jangan malu-malu ambil hadiahnya. Ini kan gratis. Mantap, jazakallah. Mana Sayyid? Ini masih ada dua ini. Yang kekal, ada berapa yang kekal?
Yang mana ini? Ini banyak sekali. Kalau ini sudah yang tadi dicatat-catat ini. Gak usah yang kekan. Siapa yang menyebutkan apa? Beristimbat tentang hadisnya. Siapa yang beristimbat tentang kekuatan itu pada siapa yang mengembala unta, dan ketenangan siapa yang mengembala kambing. Siapa yang berdalilkan dengan dalil itu? Siapa imamnya? Hah? Hasan. Antum kayaknya sudah dapat hadiah kemarin ya? Hah? Sudah dapat hadiah? Hasan. Ya, cari yang lain. Apa makna daripada korin? Korin. Korin. Saya boleh mama. Sahabat yang seumuran. Sahabat yang seumuran. Teman atau sahabat yang seumuran? Teman yang seumuran. Ahsan. Antum orang Yaman ya? Imamnya kayak orang Yaman. Waiyakum. Iya, satu yang di belakang mana tadi? Ada yang jawab di belakang? Ada yang catat? Ummahatnya ada yang mencatat? Kasih jawabannya kalau ada yang mencatat. Enggak ada yang mencatat. Jangan-jangan enggak ada. Guru kami Syekhuna rahimahullah ta'ala itu ketika belajar, yang pertama kali dia cek apa? Ainal kitab wal qalam. Mana kitabmu dan pena? Iya. Selalu itu yang diingatkan. Pertama kali ketika majelis itu selalu dia mengatakan mana pena, mana kitab dan pena. Mana kitabmu dan pena? Karena kita ini di zaman sekarang zamanul fitan, zaman yang betul-betul fitnah. Enggak bisa kita mengandalkan hanya sekedar hafalan. Hafalan cepat hilang disebabkan maksiat. Di rumah saja kita bermaksiat, iya kan? Apa yang antum lihat itu sudah bermaksiat. Perkara-perkara yang haram, iklan-iklan yang ada, musik-musik yang muncul. Ini adalah perkara yang berbahaya di zaman kita sekarang ini. Siapa yang ini? Siapa yang hafal tentang syair persahabatan tadi, syair pertemanan dilihat dari temannya? Ayo. Siapa yang menghafalnya? Iya. Bukan, itu hadisnya. Syairnya. Yang tadi almaru ala dini khalilihi itu adalah hadisnya. Syairnya tadi siapa yang saya sampaikan tadi syairnya? Antum lihat di situ? Enggak ya? Anil mar'a la tas'al was'an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Itu adalah syairnya. Terhadap seseorang jangan engkau tanya dia, tapi tanya temannya. Maka setiap orang itu, setiap teman itu mengikuti yang dia temani. Nah, Hasan, ini untuk antum. Antum sudah lihat di HP tadi ya? Lihat di internet? Di catatan? Masya Allah, apa nih?
Yang mana mau dibagi dua saja? Apa ini? Saya tidak mengerti. Hah? Hah? Oh, sarung. Siapa yang antum hafal syairnya? Coba antum hafal syairnya. Enggak, jangan di Hah? Antum lihat internet atau siapa yang catat, siapa yang lihat internet? Sama-sama lihat internet. Hah? Antum catat? Antum lihat internet? Hah? Internet? Oh, kitab. Kitab lebih kuat. Ini hadiahnya lain kali insyaallah. Ana ingat siapa namanya antum? Irfan. Insyaallah ana ingat Irfan ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tunjuk antum ya. Fadal. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.